Halo Riums, ketemu lagi. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai Canva. Ya, sebelum kita membahas mengenai Canva, kita harus masuk dulu ke Canva. Kita tinggal klik Canva, kemudian kita enter. Nah, di sini kita ambil yang paling atas ya. Nah, paling atas isi kalau teman-teman belum punya akun Canva, teman-teman bisa login menggunakan akun Gmail. Nah, karena ini aku sudah mempunyai akun Canva, jadi ketika aku klik Canva, langsung keluarnya akan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan terbaru dari Canva. Jadi di sini kita bisa membuat apapun dari Canva. Misal, kita akan membuat sheet atau kalau biasa dalam komputer Microsoft itu adalah pembuatan Microsoft Excel. Nah, kalau di sini di Canva kita bisa membuat namanya sheet. Ya, ini mirip dengan Google Sheet yang ada yang punya Google ya. Nah, ini kita bisa menggunakan apapun di sini. Nah, ini penggunaannya juga sama persis. Jadi jangan khawatir, nanti kita akan kupas satu-satu. Nah, selanjutnya di Canva juga ada namanya dokumen. Kalau misalkan di Google itu biasanya adalah Google Dokumen atau dalam Word Microsoft maksudnya. Nah, ini sama persis ya penggunaannya, cuma bedanya di sini ya tampilannya aja. Nggak ada headernya gitu. Nah, lanjut. Papan tulis. Nah, kalau untuk papan tulis ini kita semua bisa menggunakan ini, atau kita semua sedang mempunyai anak ataupun kita sedang mengajarkan anak les kita atau apapun gitu, kita bisa menggunakan papan tulis ini. Nah, contohnya kayak gini. Nah, ini kita bisa buat apa aja. Ini kan ada ikonnya ya, gambar. Nah, ini bisa diklik. Nah, ini Hello Rium. Nah, kita bisa ya pakai ini. Nah, apalagi kalau kalian menggunakan tab. Nah, ini enak banget, bisa dipakai pen. Jadi memudahkan untuk mengerjakan kita. Oke, next. Kita bisa menggunakan presentasi menggunakan Canva. Nah, biasanya aku membuat red card itu ya juga di sini di presentasi ini, ataupun kalau misalkan red card kita berupa image yang bentuknya square kayak postingan Instagram. Nah, itu nanti beda lagi tergantung kebutuhan kita, karena aku biasanya untuk klien-klienku yang nggak cuma dari konten kreator atau brand-brand skincare, makanya aku membutuhkan presentasi ini untuk membuat red cardku. Karena biasanya aku juga menerima desain logo dari UMKM ataupun menerima kerjasama dari berbagai developer lainnya untuk bekerja sama untuk membuat UI UX gitu. Nah, ini adalah recordku. Di sini nggak usah bingung, nggak usah khawatir, kita bisa langsung menggunakan template, dan ini gratis, bisa kita gunakan untuk jenis apapun, kecuali yang tidak diperbolehkan adalah untuk dijual belikan. Kalau masih kita gunakan untuk keseharian kita, kebutuhan kita, itu it's okay, nggak apa-apa. Yang nggak boleh adalah kita jual belikan gitu ya. Nah, kalau misalkan kita mau menggunakan presentasi menggunakan template, ya kita cari aja. Misalkan kita akan membuat red card ya, kita cari, tulis aja di sini red card. Nah, tinggal di enter. Nah, nanti akan muncul semuanya. Nah, ini layout, ini template. Nah, karena berhubung di sini ada cuma 2 dan isinya, nah ini banyak. Nah, karena aku adalah pengguna gratisan, jadi kalau kamu juga sama kayak aku pengguna gratisan, aku saranin jangan klik yang ada logo atau icon raja ini ya, atau pro, tulisannya pro. Nah, kenapa? Karena nanti kalau kita ekspor, dia akan ikut template Canva-nya. Jadi nanti di sini tuh ada tulisan Canva gitu. Nah, itu kan kurang profesional. Nah, jadi kita pilihnya, kalau kamu mau ya pilih aja yang nggak ada pro-nya.
Kan banyak nih template-template yang gratis yang bagus-bagus tuh. Kita nanti tinggal buat atau kita tinggal sesuaikan aja apa yang kita butuhkan. Next, selanjutnya setelah presentasi adalah media sosial. Nah, buat kamu siapapun, mau kamu konten kreator, mau kamu ngepost pribadi, nah itu bisa ya, bisa kita gunakan dari Canva ini. Misalkan kayak kita mau bikin carousel yang postingan yang per slide gambar, nah itu kita bisa gunakan di sini. Template-nya juga banyak, tinggal kita sesuaikan aja maunya kayak gimana nih ya. Mau cerita Instagram, story, atau konten Instagram yang bentuknya square 4/5 atau banner YouTube bahkan. Kayak yang aku pakai ini, aku kadang pakai Canva juga atau kadang aku juga pakai AI, tergantung aku lagi judulnya mau pakai apa gitu. Di sini juga banyak banget story yang bisa kalian gunakan bebas, yang penting itu ya tidak diperjualbelikan. Kenapa tidak diperjualbelikan? Karena lisensi dari Canva tidak memperbolehkan untuk dikomersilkan. Kalau masih penggunaan pribadi masih oke, masih boleh. Nah, lanjut editor foto. Di editor foto ini kita bisa edit apapun itu. Mau foto kelas, mau foto kamu dengan teman-teman kamu, itu boleh banget ya. Nah, ini kadang aku bikin story juga aku edit di Canva. Nah, kayak gini, ataupun kemarin aku bikin sesuatu untuk siswaku. Nah, kayak gini, aku bikin di Canva, aku cukup pakai satu foto, terus kemudian aku crop, nah aku jadiin satu, aku miring-miringin. Padahal ini cuma satu foto gitu, satu foto tapi aku edit terus aku miring-miringin jadi gambarnya bagus gitu. Nanti kalau ada yang mau tutorial ini komen di bawah ya, nanti akan aku buatin tutorialnya. Nah, lanjut. Setelah foto, video. Nah, video ini juga berbagai macam. Kalau misalkan kita mau bikin cerita juga bisa ngambil video dari stoknya Canva. Terus kemudian video seluler, horizontalnya ya hanya bentuk macamnya aja. Biasanya di video ini kalau kita menggunakan video pribadi kemudian kita unggah ke Canva, itu tidak banyak yang bisa kita gunakan animasinya. Jadi ini lebih prefer untuk digunakan membuat animasi karena elemennya banyak dan bisa digerak-gerakkan. Next kita ke cetak ya. Cetak ini apapun ya, kalau kamu misalkan kamu sedang mempunyai usaha ingin membuat daftar menu, ya kamu tinggal bikin di sini aja, kemudian nanti dicetak. Bahkan semua tadi pun yang dari Sheet, Google Sheet, terus Canva Sheet, dokumen sheet, terus kemudian papan tulis, presentasi, kemudian editor foto, itu semua kita bisa download dan bisa kita jadikan dicetak di tukang print ya. Itu bisa semuanya kecuali yang video. Nanti kalau video kita print ya nanti akan hasilnya itu adalah PDF yang cuman bagian slide depannya aja gitu. Kayak thumbnailnya aja. Nah, kalau untuk situs web, ini biasanya digunakan oleh konten kreator ataupun yang berkaitan dengan bidang-bidangnya. Kayak misalkan aku adalah dulunya seorang UI UX dan sekarang sebagai digital marketing, maka aku juga perlu menggunakan ini. Biasanya aku menggunakan ini untuk portofolioku. Nah, ini nanti hasilnya adalah sebuah web. Nah, ini kayak gini nih. Kamu bisa pakai kayak gini. Nah, ini kalau kita tinjau nanti bentuknya adalah web. Nah, kayak gini. Nah, tergantung kita banyak atau enggak slide yang kita. Nah, kayak gini. Cakep ya. Udah kayak profesional website gitu. Nah, ini juga bisa nih kamu gunakan kalau misalkan kamu adalah seorang konten kreator, beauty content creator yang klien kita membutuhkan portofolio kita bisa menggunakan di sini. Nah, lanjut. Ukuran khusus ini sebenarnya nggak berbegitu pengaruh ya, kecuali kalau memang kamu adalah seorang yang terbiasa menggunakan jasa untuk cetak. Nah, ini biasanya digunakan di sini. Lebar, tinggi gitu. Ini ada ukurannya pixel, inci,
milimeter maupun sentimeter, tergantung kamu maunya apa. Di sini semua ukuran ada. Kalau misalkan kamu mau cetak ukuran A4, ya kamu tinggal ganti lebarnya 20, tingginya 30 atau dibalik. Sesuai dengan kebutuhan kamu. Nah, ini biasanya aku ukuran 20, 30, 33, 21,5, 20, 50. Ya sesuai tergantung banner kita aja. Gitu. Jadi disesuaikan aja ya. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa komen langsung di bawah. Nah, terus kemudian unggah. Unggah ini juga sama ya tadi. Uh, Kalau kita mau mengunggah gambar, mau mengunggah elemen, mau mengunggah video, nah ini lewatnya sini. Ataupun bisa ketika kita sedang mengerjakan sesuatu, kemudian kita tinggal tambah plus aja di elemen. Nah, HET di elemen kayak gini. Kayak mana ya? Nah, ini. Nah, di unggahan. Nah, di sini kita bisa unggah apapun dari komputer kita gitu. Nah, lainnya masih banyak sama, kurang lebih sama isinya, tapi di fitur baru Canva ini ada AI. Nah, di sini kamu bisa menggunakan AI ini untuk apapun. Misalkan di sini desain. Ini kan di desain ini bisa kita gunakan untuk mencari apa yang sedang kita mau. Misalkan kalau kita mau bikin ulang tahun anak, banner ulang tahun anak, ya kita tinggal cari aja di sini banner ulang tahun anak. Nah, nih kayak gini. Nah, kayak gini. Cantik ya? Nah, kayak gitu. Ini bukan desain Anda, tapi kalian pilih di template, bagian template gitu. Nah, selanjutnya ini banyak nih template. Tugas presentasi atau apapun itu, masih banyak hal. Nah, kemudian AI Canva. Nah, di AI Canva ini bisa kita gunakan untuk mengubah video, mengubah foto menjadi video atau apapun itu. Kita bisa melakukannya dan kita bisa mengubah teks menjadi gambar, mengubah teks menjadi video, mengubah gambar menjadi video, mengubah teks menjadi suara, banyak bisa dilakukan di sini. Ataupun kita bisa membutuhkan kode programnya, kita tinggal tulis di Canva. Oke, cukup segitu aja. Kita akan bahas di part selanjutnya. See you, Riums!